Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabil, Taufikur, dan Astrid. Di sini saya izin wawancara. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu, bagaimana tanggapanmu mengenai kasus perundungan yang terjadi di Cilacap? Boleh? Perbuatan yang sangat tidak lazim atau tidak seharusnya dilakukan, dan si kasus itu juga perlu ditindaklanjuti ke ranah hukum karena perundungan tersebut mengakibatkan si korban menjadi trauma. Menurut saya itu kasus yang tidak baik karena bisa merugikan orang lain. Setuju dengan pendapat Taufik dan Nabil. Perilaku tersebut merupakan perilaku yang tidak terpuji dan tidak patut untuk dicontoh. Tentunya kasus ini harus ditindaklanjuti karena menjadikan korban mendapat trauma dan juga kekerasan fisik. Yang diberikan pada sang pelaku. Itu pelakunya di bawah umur ya? Ya, betul. Mungkin ya di skors dari sekolah aja mungkin ya. Dan sebenarnya kalau melihat kasus hukumnya itu kan harusnya ada ancaman maksimal 9 bulan pidana ya, dan penjara atau denda sebesar 500.000 rupiah. Namun karena di bawah umur ya itu mah diserahkan aja kepada pihak yang berwajib atau pihak sekolah. Dan ketiga, apa upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan di sekolah tentang perundungan? Dengan menetapkan aturan yang membuat pelaku jerak. Bagaimana upaya pencegahan agar tidak terjadi perundungan di sekolah? Menghindari Karena apa dampak negatif bagi korban dalam kasus perundungan? Kalau dampak negatifnya yang pertama adalah kalau di sekolah takutnya jadi semua kemudian dia biasanya suka jadi menjauh dari sekolahnya. Kemudian paling sangat bahaya lagi bisa sampai yang dibully itu sampai keluar dari sekolah. Apa dampak negatif bagi korban dalam kasus perundungan? Bisa mendapatkan trauma seumur hidup. Kira-kira apa yang ibu lakukan jika ada orang yang sedang melakukan perundungan? Akan ditindak langsung jika ibu melihat ada siswa melakukan perundungan terhadap siswa lain. Saat itu juga akan ibu cegah dan akan ibu beri pengertian lebih lanjutnya agar tidak melakukan perundungan terhadap teman. Selanjutnya, dari kasus perundungan, apa upaya untuk melaksanakan penegakan hukum di sekolah? Saling mengingatkan juga sesama teman bahwa perundungan itu. Satu lagi, apa faktor penyebab perundungan? Faktor penyebab perundungan mungkin karena bisa terjadi karena si orang itu paling berkuasa gitu, merasa paling kuat atau bagaimana, sehingga ia menganggap yang lain itu rendah lah, begitu. Oh, jadi yang dibulinya itu jadi lemah mungkin ya? Dianggap lemah gitu. Oh, baik. Yang selanjutnya, apa pendapatmu tentang melaksanakan pencegahan hukum di sekolah? Menurut saya sudah cukup baik karena setidaknya kasus perundungan yang terjadi di sini sedikit baik. Sudah cukup baik. Kita itu harus dilaksanakan bukan hanya di sekolah tapi di mana saja. Apa tanggapanmu tentang perlindungan hukum di sekolah ini? Perlu selalu dikembangkan dan ditegakkan agar tidak terjadi perundungan lagi. Untuk selalu diingatkan agar perbuatan tersebut tidak terjadi. Sama sesuai pendapat sebelumnya, harus ditegakkan lebih dari sebelumnya. Baik, jadi terima kasih sudah ingin diwawancarai. Saya cukupkan sekian dari wawancara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.